Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Marwah, NIM 3620034. Ada sebuah pertanyaan, di awal pembentukan sebuah organisasi pasti terdapat visi dan misi yang hendak dicapai. Dalam hal ini, apakah hubungan antara perencanaan dengan visi misi sebuah organisasi? Mengapa sebuah organisasi harus memiliki visi dan misi yang jelas? Ini adalah pertanyaan yang muncul ketika kita berorganisasi atau ingin membentuk sebuah organisasi. Sekali lagi, kita ketemu masalah-masalah yang pengen diselesaikan. Ada masalah, belum tahu cara nyelesainnya, ya mesti belajar. Dan di era ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat, kemampuan untuk belajar menjadi semakin penting. Enggak cuma buat manusia secara pribadi, tapi juga secara berkelompok. Manusia dan organisasi kayak perusahaan, universitas, dan lembaga lain akan tertinggal. Kalau enggak bisa belajar dengan optimal dan cepat, sebaiknya mereka yang bisa belajar dengan cepat akan menjadi lebih unggul. Dan di video kali ini, ayo kita belajar membahas tentang hubungan antara perencanaan dengan visi misi sebuah organisasi dan kenapa visi misi dalam organisasi harus jelas. Jadi, selamat datang dan enjoy this video bagi yang menonton. Nah, bersama saya Laili Marwah, mahasiswa IAIN Pekalongan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah. Theory. Bagi para mahasiswa program studi manajemen, siapa yang enggak kenal Terry? Seseorang yang dianggap memegang peran penting dalam perkembangan teori manajemen modern, yang sangat dikalam melalui buku legendarisnya yang berjudul Principles of Management yang terbit tahun 1960 silam. Di tahun 1975, Terry berpendapat bahwa proses perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan faktor-faktor membuat serta menggunakan asumsi yang berkaitan dengan masa datang, menggambarkan dan merumuskan kegiatan tertentu yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu, sehingga perencanaan menjadi sebuah patokan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan, proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah. Lalu bagaimana dengan visi misi? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu organisasi. Visi dianggap sebagai masa depan suatu organisasi yang berisi pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan organisasi yang ingin dicapai. Sedangkan visi merupakan suatu proses atau tahapan yang harus dilalui oleh organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi yang ditetapkan. Dengan kata lain, visi merupakan penjabaran dari sebuah visi. Misi dianggap sebagai alasan organisasi berada di masyarakat. Visi lebih kepada gambaran secara garis besar tujuan utama atau cita-cita tertentu dari sebuah organisasi di masa mendatang atau masa depan. Dibutuhkannya misi sebagai gambaran dari langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk bisa mewujudkan tujuan utama atau cita-cita tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan sebuah organisasi harus memiliki visi misi sebagai arah yang jelas. Bentuknya, visi hanya tertulis dalam kalimat yang singkat, maka misi akan menjabarkan visi tersebut dalam beberapa kalimat yang lebih luas. Lalu bagaimana hubungan antara perencanaan dengan visi misi? Sederhananya begini. Di awal pembentukan organisasi pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini disebut visi. Lalu bagaimana mencapai tujuan tersebut? Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut disebut misi. Selanjutnya, upaya-upaya yang telah direncanakan akan diproses
dalam program-program kemudian dilaksanakan oleh organisasi. Inilah yang disebut perencanaan. Dengan demikian, perencanaan digunakan untuk mewujudkan visi misi sebuah organisasi. Contohnya, visi sebuah organisasi adalah mewujudkan barisan generasi muda yang kuat, mandiri, terampil, dan sukses. Dijabarkan dalam misi, mengadakan suatu kegiatan kepemudaan di tengah-tengah masyarakat, terus berupaya membantu pengabdian dan menjaga lingkungan, terus membantu meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga maupun bidang lain, membantu mempererat tali silaturahmi dengan mengadakan berbagai pertemuan rutin. Kemudian bisa kita buat perencanaannya, bisa menggunakan rencana sekali pakai dengan menentukan program, proyek, dan menentukan anggaran, atau bisa menggunakan rencana tetap dengan mengikuti kebijakan, prosedur, dan peraturan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.